saya record, nanti saya upload di YouTube untuk backupan kalau ada yang terlambat mengikuti. Nah, baik, sekarang kita akan berdiskusi bersama tentang integral tak tentu. Jadi kemarin kita belajar turunan limit, sekarang kita belajar integral tak tentu. Nah, yang pertama misalnya ada fx dan turunannya. Fx x kuadrat plus 2 turunannya 2x, x kuadrat turunannya 2x, x kuadrat min 3 turunannya juga 2x. Gambarnya seperti ini. Ada suatu gradien di sini. X kuadrat plus 2, x kuadrat min 1, x kuadrat min 3. Jadi sama ya, ada suatu pola tertentu dalam tanda kutip. Nah, secara umum jika fx sama dengan x kuadrat plus c anggota bilangan real, sembarang bilangan dari min tak berhingga sampai tak berhingga, berlaku f aksen x turunnya adalah 2x. Nah, kemudian, bentar, Nah, pada bagian ini akan dipelajari Pada bagian ini akan dipelajari proses kebalikan dari turunan atau anti derivatif kadang-kadang orangnya. Misalkan ada f aksen x sama dengan x kuadrat, tentukan fx, dugaan kita fx itu adalah x kuadrat plus c untuk c sembarang bilangan real. Adakah jawaban lain? Gunakan sifat berikut untuk menjawabnya. Jadi misalnya ada f dan g dua buah fungsi f aksen x sama dengan g aksen x, terdapat konstanta c sehingga fx sama dengan gx plus c. Sifatnya seperti itu. Nah, fungsi f disebut f besar ya, f besar disebut sebagai anti turunan dari fungsi f. Jadi anti derivatif dari f. Dinotasikan a besar f atau integral fx dx bila f aksen x sama dengan fx. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi anti derivatif untuk 2x itu seperti ini. Dari integral min 2 sampai 2. Gambar di samping memperlihatkan anti turunan dari fx 2x. Kurva berwarna merah. Anti turunannya adalah x kuadrat plus c. Yaitu kurva-kurva berwarna hijau ini. Seperti ini. Derivatifnya adalah seperti itu. Jadi kita nanti dalam satu semester bicara tentang integral. Sampai sini dulu. Kira jelas ya? Masih materi. Nah, sifat-sifatnya yang pertama, bentar, agak lemot ini koneksi saya. Misal R tidak sama dengan ini, integral x pangkat R dx adalah x pangkat R plus 1 per R plus 1 plus ini persis dengan SMA, nggak nyimpang. Nah, ini integral substitusi kalau di SMA, integral U pangkat R, U aksen X dx itu adalah U pangkat R plus 1 per R plus 1. Ini integral substitusi kalau masih ingat zaman SMA dulu. Nah, kemudian ada integral trigono, integral sin X dx adalah min cos X plus C, integral cos X dx adalah sin X plus C. Nah, ada sifat-sifat ini, integral k fx dx adalah k integral fx dx, integral fx plus gx dx adalah integral fx plus integral gx dx. Integral fx min gx adalah integral fx min integral gx, tertutup terhadap perkalian skalar, tertutup terhadap penjumlahan, dan tertutup terhadap pengurangan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan integral 4 min x pangkat 5 min 3x pangkat 4. Kita pecah dulu pakai sifat yang tadi. Jadi integral 4 per x pangkat 5 dx min integral 3 per x pangkat 4 dx. Berarti integral 4x pangkat min 5 dx min integral 3x pangkat min 4 dx. Nah, kita keluarkan skalarnya berarti 4 integral x pangkat min 5 dx min 3 integral x pangkat min 4 dx. Kita pakai rumus yang tadi awal tadi, berarti 4 minnya ditambah 1 seper, ini sama ya. X pangkat min 5 plus 1, ini min 5 plus 1 seper. Min 4 plus 1, min 4 plus 1. Nanti hasilnya adalah ini, 4 kali min seperempat X pangkat min 4, min 3 min sepertiga X pangkat min 3. Atau bisa ditulis min X pangkat min 3 plus X pangkat min 3 plus C. Atau biar positif jadi min seper X pangkat 4 plus sepertiga X pangkat 3. Atau ditulis, ini sudah benar, tapi bisa juga dituliskan X min 1 per X pangkat 4 plus C. Nah, sampai sini dulu. Dari teman-teman ada pertanyaan? Jelas? Coba contoh soal yang lain gitu, Pak. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Misalnya ini integral 4x pangkat 6 plus 3x pangkat 5 min 8 per x pangkat 5 dx. Itu adalah integral 4x pangkat 6. Ini dibagi satu-satu ya.
X pangkat 6 bagi X pangkat 5, X pangkat 5 bagi X pangkat 5, min 8 bagi X pangkat 5. Jadi 4X pangkat 6 per X pangkat 5, 3X pangkat 5 per X pangkat 5, min 8 per X pangkat 5. Itu bisa dituliskan, ini dicoret ya, jadi 4X, ini jadi 3, min 8 per X pangkat 5 dx. Kita pecah sifat tertutup terhadap penjumlahan, berarti integral 4X dx plus integral 3 dx min integral 8 min per X pangkat 5 dx. Ini jadinya adalah 4. 4-nya saya keluarkan ya. Per X-nya tambah 1, 1 tambah 1 per 1 tambah 1 plus 3 integral dx. Bentar, koneksi saya tidak stabil. Nah, terus min 8 X pangkat min 5 dx. Nah, terus ini hasilnya adalah 2X kuadrat plus 3X min 8 per min 5 plus 1 X pangkat min 5 plus 1 plus C. Atau bisa dituliskan 2X kuadrat plus 3X plus 2X pangkat min 4 plus C. Atau biar lebih keren lagi. Sebenarnya sudah ini sudah benar, tapi bisa dituliskan 2X kuadrat plus 3X plus 2 per X pangkat 4 plus C. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, ini persis dengan SMA. Cuma kalau di kuliah itu jadi ada definisi, ada sifat-sifat, itu diperinci satu-satu, dijelaskan satu persatu. Jadi pada dasarnya caranya sama dengan SMA, tapi ada beberapa soal yang mewajibkan kita tahu kenapa harus bisa seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Enggak ada tugas. Ini contoh-contoh soal yang lain bisa dikerjakan. Kalau ada waktu bisa dikerjakan. Saya pakai bukunya apa? Kalkulus James Stewart dan Dale van Berg. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup mungkin, Pak. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi ya. Yang ini. Ini share screen saya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, yang terakhir cuma 4 slide aja, notasi sigma. Saya Nugraha Sudibyo. Nah, notasi sigma adalah notasi yang digunakan untuk menilai suatu jumlahan. Jadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah N adalah sigma I dari 1 sampai AI dengan AI sama anggota bilangan R. Dengan notasi tersebut maka berlaku sifat-sifat seperti ini. Sifat linear I dari 1 sama dengan C sama dengan. Itu adalah sigma 1 sampai N CAI itu adalah C. C-nya keluar. Sigma AI. Nah, ini terhadap penjumlahan dan pengurangan, sigma I dari 1 sampai N AI plus minus BI itu sama dengan sigma AI dari 1 sampai N plus minus sigma BII sampai N. Ini sudah diajarkan di SMA, SMK ya, persis, nggak ada beda-bedanya sama sekali. Nah, misalnya ini SN 1, 2, 3, N, N-nya 1, 2, sampai tak hingga, SN-nya 1, 3, 6, 10, SN per N 1, 3 per 2, 2, 5 per 2, 3, 7 per 3, disusun menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, SN-nya 1, 3, 6, 10, SN per N-nya 2 per 2, 3 per 2, 4 per 2, 5 per 2, 6 per 2, 7 per 2. Jadi SN per N itu N plus 1 per 2 atau SN adalah N kali N plus 1 per 2. Untuk beberapa jumlah kasus ini bisa dihafalkan. Sigma dari I sampai N, II, 1, 2, 3, 4, 5 sampai N itu adalah N kali N plus 1 per 2. Tapi kalau I kuadrat, I dari 1 sampai N kuadrat itu adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai N kuadrat. Itu adalah N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. I pangkat 3, 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Itu adalah N kali N plus 1 per 2 pangkat 2. Nah, sebenarnya di kuliah ini kita pengen bahas apa? Saya pengen bahas apa? Saya pengen bahas jumlahan Riemann. Misal F adalah fungsi terdefinisi pada interval tertutup A, B. Seperti ini. Jadi ada suatu poligon, kita pengen penjumlahnya. Ini pendekatannya singkat cerita ya, singkat cerita aja. Langsung to the point, itu adalah notasi sigma. Dia tidak perlu sama lebar. Dia dari X0, X1 sampai B, disebut sigma XI, XI min 1. Dia ada dibagi menjadi jumlah subinterval XI min 1 XI, seperti ini. Jumlah Riemann itu adalah sigma I dari 1 sampai N F XI kali XI, disebut jumlah Riemann dari F. Apa sih gunanya jumlah Riemann di sini? Jumlah Riemann gunanya di sini adalah untuk menotasikan integral
tertentu A, B, F, X, D, X itu adalah limit P menuju 0 sigma I dari 1 sampai N F, X, I, X, I. Jadi misal F terdefinisi di sini pada interval A, B dengan P, sigma X, I, dan X, I mempunyai arti pada pembahasan sebelumnya, terdapat T dibaca nom P sebagai panjang subinterval yang paling lebar jika limit nom P ke 0 sigma I dari 1 sampai N F X I X I disebut integral tentu Riemann dari F AB. Dinotasikannya seperti ini. Ini memang cukup cukup susah karena ini definisi asli dari Riemann, integral Riemann. Di dunia ini ada lebih dari 20 integral, ada integral Darboux, Riemann, dan lain. Kita hanya bicara integral Riemann saja di mata kuliah ini. Misalnya ini, tentukan 3 min 2 dari X plus 3 dx. Sebenarnya pakai kalkulator atau pakai yang lain cukup gampang ya, tapi misalnya pakai definisi yang sebenarnya, ini aslinya itu jawabannya harusnya seperti ini. Jadi misalkan dipartisikan subinterval dari min 2 sampai 3 sehingga N sama setiap subinterval, setiap jumlahnya ada 5 per N. Pada setiap subinterval XI min 1 XI, gunakan XI adalah XI pada titik yang sama, maka X0 adalah min 2, X1 adalah min 2 plus sigma I, berarti min 2 per 5 plus N, X2 dan seterusnya. Xn berarti min 2N kali 5 per N sama dengan 3. Jadi Fxi adalah Xi plus 3 sama dengan I 5 per N. Jadi sigma Fxi dari I 1 sampai N adalah sigma Fxi. Kita masukkan, mohon maaf sebentar, internet saya kurang stabil. Nah, sigma 1 I per 5 per N kali 5 per N, berarti kita keluarkan 5 per N sigma 1 IN, 25 per N kuadrat sigma I, jadi 5 per N kali N plus 25 per N kuadrat, N kali N plus 1 per 2, jadinya adalah 5 plus 25 per 2, dalam kurung 1 plus 1 per N. Jadi nom P tadi, mendekati 0, ekivalen mendekati N tadi, bisa disimpulkan bahwa integral min 2 3x plus 3 dx adalah limit nom P mendekati 0, sigma Fxi, limit N menuju tak beringat 5 plus 25 per 2, 1 plus 1 per N, jadi jawabannya adalah 35 per 2. Nah, ini cara yang sebenarnya mencari integral. Terus nanti kita gimana Pak? Enggak, Mas, boleh cara seperti ini, boleh cara biasa. Saya bebas, yang penting ada caranya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas?